Selamat siang semuanya, saya Prilia Syahaan akan mempresentasikan contoh dari laporan PTK yang sudah saya unduh. Adapun judul dari laporan PTK yang saya unduh adalah Peningkatan Keterampilan Diskusi Siswa Kelas 10 SMA Negeri 1 Pleret Bantul melalui model pembelajaran To Stay to Stray yang diteliti oleh Tika Risti Mulawati. Baik, adapun hal-hal yang akan saya presentasikan, yang pertama adalah apa yang dilakukan oleh si peneliti sampai ia merumuskan permasalahan yang diteliti. Baik, berdasarkan laporan PTK yang sudah saya unduh ini, dapat kita lihat pada layar juga bahwa topik permasalahan atau topik yang difokuskan pada penelitian kali ini adalah tentang rendahnya keterampilan siswa dalam kegiatan diskusi. Siswa cenderung malu dan kurang berani dan percaya diri dalam mengungkapkan gagasan, ide, pikiran, sanggahan, maupun persetujuan pada saat berdiskusi, dan juga kurang bervariasinya penggunaan model pembelajaran dalam kegiatan diskusi. Nah, hal ini ditemukan si peneliti setelah peneliti melakukan observasi dan juga wawancara kepada salah satu guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Pleret Bantul. Dapat kita lihat pada bagian latar belakang. Nah, berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara peneliti dengan guru bahasa Indonesia kelas 10 SMA Negeri 1 Pleret Bantul, yakni Ibu Dr. Randa Sri Wilujeng T. Dapat saya simpulkan bahwa peneliti menemukan fakta bahwa memang betul keterampilan berdiskusi siswa pada SMA Negeri 1 Pleret Bantul ini masih rendah, serta guru juga belum pernah melakukan model pembelajaran to stay to stray ini. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan yang pertama, bagaimana peningkatan proses pembelajaran diskusi siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Pleret Bantul melalui model pembelajaran to stay to stray. Dan yang kedua, bagaimana peningkatan keterampilan berdiskusi siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Pleret Bantul melalui model pembelajaran to stay to stray. Baik, selanjutnya yang akan saya tanggapi pada presentasi kali ini adalah mengenai kecermatan peneliti dalam memilih teori. Perlu kita ketahui bahwa ada dua indikator dalam memilih teori dalam sebuah penelitian. Yang pertama itu adalah teori yang dipilih relevan dengan topik permasalahan. Yang kedua, kemutakhiran teori yang digunakan itu minimal referensinya 5 sampai 10 tahun terakhir. Setelah saya amati penelitian ini, kedua indikator yang sudah saya sebutkan sebelumnya tadi itu sesuai atau relevan dengan kajian teoretis yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini. Artinya peneliti cermat dalam memilih teori yang digunakan sebagai landasan penelitian. Hal ini saya sampaikan mengingat teori yang dirujuk oleh peneliti relevan dengan permasalahan penelitian. Sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa permasalahan penelitian adalah bagaimana cara meningkatkan proses dan keterampilan berdiskusi siswa menggunakan model pembelajaran to stay to stray. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka di sini sudah saya tampilkan juga di layar bagaimana cara peneliti atau kajian teori yang dilakukan oleh peneliti pada bab 2 ini. Yang pertama yaitu ada pengertian keterampilan berbicara atau hakikat dari keterampilan berbicara. Kemudian ada bentuk-bentuk kegiatan berbicara dalam pembelajaran bahasa. Kemudian yang ketiga yaitu diskusi sebagai salah satu ragam kegiatan berbicara. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, maka teori yang digunakan terkait diskusi dapat kita lihat pada layar. Di sini ada beberapa pendapat ahli yang dicantumkan oleh peneliti. Yang pertama yaitu Hendrikus. Menurut Hendrikus, diskusi dalam arti luas berarti memberikan jawaban atas pertanyaan atau pembicaraan serius tentang suatu masalah objektif. Dalam arti sempit, diskusi berarti tukar-menukar pikiran yang terjadi di dalam kelompok kecil atau kelompok besar. Adapun menurut Tarigan, yaitu diskusi pada hakikatnya merupakan suatu metode untuk memecahkan permasalahan dengan proses berpikir kelompok. Oleh karena itu, diskusi merupakan suatu kegiatan kerjasama atau aktivitas koordinatif
yang mengandung langkah-langkah dasar tertentu yang harus dipatuhi oleh seluruh kelompok. Kemudian teori yang digunakan untuk model pembelajaran to stay to stray di sini dapat kita lihat pada layar. Dijelaskan pada bagian ini yaitu bahwa model pembelajaran to stay to stray merupakan model yang dikembangkan oleh Spencer Kagan pada tahun 1992. Kemudian pada langkah-langkah pembelajaran diskusi menggunakan model pembelajaran to stray ini, peneliti menggunakan pendapat dari Sugianto. Selain itu, teori yang digunakan oleh peneliti juga mutakhir. Dapat kita lihat, sebelumnya kita kembali ke bagian teori terkait diskusi di sini. Perlu kita ketahui sebelumnya bahwa penelitian ini dilakukan pada tahun 2011, yang artinya 5 tahun sampai 10 tahun terakhir itu berarti paling lama tahun 2001 untuk tahun referensinya. Maka di sini dapat kita lihat bahwa peneliti menggunakan teori yang digunakan oleh Hendrikus dalam bukunya tahun 2009, tepatnya pada halaman 96, dan teori Tarigan pada tahun 2008, tepatnya pada halaman 40. Kemudian untuk teori model dari pembelajaran to stray ini, peneliti menggunakan pendapat Sugianto, yaitu pada tahun 2009, tepatnya pada halaman 55. Nah, maka daripada itu dapat kita simpulkan bahwa referensi yang digunakan si peneliti secara umum itu sudah mutakhir, yaitu dari 5 sampai 10 tahun terakhir. Kemudian kita beralih ke soal yang nomor 3, yaitu teknik pengumpulan data. Nah, pada kesempatan kali ini, yang akan saya presentasikan itu atau yang akan saya tanggapi itu adalah kesesuaian antara teknik pengumpulan data dan instrumen pengumpulan data yang dilakukan oleh si peneliti. Dapat kita lihat pada layar bahwa peneliti menggunakan 5 teknik pengumpulan data. Yang pertama itu adalah pengamatan, yang kedua wawancara, yang ketiga tes, yang keempat catatan lapangan, dan yang kelima alat rekam gambar. Nah, adapun instrumen pengumpulan datanya, yang pertama itu adalah pedoman pengamatan atau lembar observasi. Nah, ini merupakan pedoman pengamatan atau lembar observasi yang digunakan untuk mencatat data tentang proses kegiatan pembelajaran seperti sikap siswa, tingkah laku siswa, minat siswa, dan sebagainya. Para pemirsa dapat melihat dari tabel 1 ini merupakan lembar pengamatan diskusi kelompok. Adapun aspek yang diamati yang pertama adalah kekompakan, 2 memotivasi anggota lain, 3 pengorganisasian kerja kelompok, 4 inisiatif kerja kelompok, dan 5 keaktifan. Ini merupakan skala tindakannya, skala tindakan dari aspek yang diamati. Artinya, ini sesuai dengan teknik pengumpulan data yang pertama, yaitu observasi. Kemudian yang kedua adalah pedoman wawancara. Nah, pedoman wawancara digunakan pada saat peneliti melakukan wawancara dengan guru dan siswa. Wawancara di sini untuk menggali informasi yang berhubungan dengan proses pembelajaran di kelas. Di sini saya akan perlihatkan sekilas contoh pedoman wawancaranya. Ada halaman 85. Ya, ini dia pada lampiran 6, terdapat pedoman wawancara terhadap guru dan siswa. Seperti ini. Dan ini dia merupakan transkrip hasil wawancara dengan guru dan siswa kelas 10C SMA Negeri 1 Plaret Bantul. Hasil dari wawancara pratindakannya. Baik. Seperti itu. Kemudian kita kembali. Artinya instrumen ini sesuai dengan teknik pengumpulan data yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu wawancara. Instrumen yang selanjutnya yaitu lembar penilaian diskusi. Nah, penilaian di sini untuk menilai tes kemampuan siswa dalam melakukan pembelajaran diskusi, seperti itu. Dapat kita lihat pada tabel 2 ini merupakan pedoman penilaian diskusi. Adapun komponen yang dinilai itu yang pertama adalah keberanian atau semangat, kedua kelancaran berbicara, 3 kejelasan ucapan dan pilihan kata, 4 penguasaan masalah, dan yang kelima pendapat atau persetujuan dan sanggahan. Di sini angka-angka ini adalah skala nilai dan keterangan ada di sebelah kanan ini. Nah, tabel ini merupakan penjelasan mengenai kriteria penilaian diskusi pada setiap aspeknya.
Ini aspeknya, keterangannya di tengah-tengah, dan skornya ada di sebelah kanan. Seperti itu, artinya ini sesuai dengan teknik pengumpulan data berupa tes kemampuan siswa dalam berdiskusi. Kemudian yang selanjutnya adalah instrumen catatan lapangan. Nah, catatan lapangan ini digunakan untuk mencatat kegiatan penelitian dan mendeskripsikan tingkah laku siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Di sini saya akan perlihatkan contoh catatan lapangannya pada halaman 88, tepatnya pada lampiran 8. Ini dia catatan lapangan dari si peneliti. Catatan lapangan ini berisi tentang deskripsi dari hasil observasinya selama melakukan penelitian. Ini pertemuan 1, kemudian ini pertemuan 2, kemudian ini sudah masuk ke siklus 1, dan lain sebagainya sampai siklus 3, ini catatan lapangannya lengkap. Ini. Dan yang terakhir itu adalah instrumen dokumentasi kegiatan. Dokumentasi kegiatan ini berupa gambar foto yang diambil dengan kamera yang digunakan sebagai pendukung hasil penelitian. Saya akan perlihatkan lampirannya sebentar. Pada halaman 118, tepatnya pada lampiran 14. Ini dia foto-foto dokumentasi yang diambil oleh peneliti saat melakukan penelitian. Baik. Berarti dapat disimpulkan bahwa teknik pengumpulan data dan instrumen yang digunakan itu sesuai atau relevan. Selanjutnya yang akan saya tanggapi adalah mengenai proses pelaksanaan tindakan setiap siklus. Apakah setiap siklusnya itu sama atau berbeda? Nah, berdasarkan sumber bacaan yang saya lakukan, itu terdapat 4 tahap pokok yang dilakukan dalam setiap siklus dalam penelitian tindakan kelas. Yang pertama itu ada perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Ini menurut Kurt Lewin. Hasil dari pengamatan saya terhadap laporan PTK yang saya unduh yaitu bahwa setiap siklus, mulai dari siklus 1 sampai siklus 3, sudah melakukan 4 langkah pokok yang saya sebutkan tadi. Dapat kita lihat seperti ini di layar untuk menunjukkan kebenarannya bahwa setiap siklus ini melakukan keempat tahap tersebut. Yang pertama ini ada di siklus pertama, hasil penelitian tindakan kelas dengan model pembelajaran to stay to stray siklus 1. Yang pertama tahap perencanaan. Nah, berikut ini adalah rencana tindakan yang dilakukan oleh peneliti dan kolaborator dalam pelaksanaan tindakan siklus 1. Kemudian yang kedua, tahapan yang kedua itu pelaksanaan tindakan. Nah, pada pelaksanaan tindakan ini, peneliti memerlukan waktu 2 kali pertemuan. Ini pertemuan 1 yang saya tandai, kemudian ini pertemuan kedua. Kemudian tahap yang ketiga yaitu pengamatan. Nah, pada pelaksanaan tindakan siklus 1 ini, peneliti dan kolaborator mengamati jalannya pembelajaran dengan seksama. Peneliti mengamati proses pembelajaran menggunakan instrumen penelitian yang sebelumnya telah disepakati dan didiskusikan dengan kolaborator. Kemudian, tahap yang selanjutnya itu yaitu atau tahap yang terakhir adalah refleksi. Ini dia. Nah, tahap akhir dari tindakan di siklus 1 ini adalah refleksi, di mana refleksi ini dilakukan peneliti dengan kolaborator setelah pengamatan selesai. Nah, kemudian saya juga menemukan adanya perbedaan dari antara pelaksanaan siklus 1 dan juga siklus 2. Hal ini dapat kita lihat pada bagian refleksi siklus 1. Ini. Nah, artinya di sini hasil dari refleksi siklus 1 ini artinya yang harus diperbaiki lagi di tahapan siklus 2 seperti itu. Nah, ini dia hal-hal atau aspek-aspek yang harus diperbaiki dalam siklus 2. Yang pertama itu adalah siswa masih kurang paham terhadap prosedur model pembelajaran to stay to stray. Yang kedua, siswa masih kurang pada aspek pelajaran berbicara.
Yang ketiga, siswa masih kurang dalam aspek penguasaan masalah. Dan yang keempat, siswa masih kurang maksimal pada aspek penyampaian pendapat atau persetujuan dan sanggahan. Nah, kemudian terlihat pada tahap perencanaan siklus 2, ini dia, itu adalah merupakan rencana perbaikan terhadap refleksi dari siklus 1 yang sudah dicantumkan tadi di atas ini. Ini dia rencananya yang akan diperbaiki. Guru sebagai kolaborator menjelaskan kembali mengenai diskusi dengan model pembelajaran straight to straight terkait dengan prosedur pelaksanaan dan tugas siswa dan lain sebagainya. Begitupun dengan proses siklus 2 dan siklus 3, itu terdapat perbedaan. Kita lihat kemudian di refleksi siklus 2. Ini dia refleksi pada siklus 2. Di sini sudah terlihat ya bahwa kendala-kendala yang terjadi itu atau kendala-kendala yang masih ada itu sudah berkurang dari siklus sebelumnya, seperti itu. Artinya sudah terdapat peningkatan lah dalam pelaksanaan di siklus 1 tadi, seperti itu. Nah, ini dia kendala-kendala yang masih ada. Yang pertama, siswa belum maksimal pada aspek kejelasan ucapan dan pilihan kata. Yang kedua, siswa masih kurang dalam penguasaan topik diskusi. Dan yang ketiga, siswa masih kurang maksimal pada aspek kelancaran berbicara. Kemudian kita lihat pada tahap perencanaan siklus 3, ini ada sampai 6 tahap perencanaan. Artinya di sini adalah tahap perencanaan pada siklus 3 ini adalah untuk sebagai rencana perbaikan dari refleksi siklus 2, seperti itu. Kemudian setelah kita lihat refleksi siklus 3, ini dia, maka tahap akhir dari tindakan di siklus 3 ini ialah refleksi. Nah, refleksi dilakukan peneliti dengan kolaborator setelah pengamatan selesai. Peneliti dan kolaborator mendiskusikan tentang apa yang telah dilaksanakan pada siklus 3. Kegiatan refleksi didasarkan pada pencapaian indikator keberhasilan penelitian. Secara proses, pada siklus 3 ini, siswa sudah aktif selama proses pembelajaran berlangsung. Pada siklus 3 ini, siswa sudah bekerja sama dengan baik dalam kelompok selama berdiskusi. Maka secara keseluruhan, seluruh aspek penilaian keterampilan diskusi pada siklus 3 sudah meningkat lebih baik dibandingkan dengan tahap pratindakan. Pada siklus 3 ini telah mencapai target yang telah ditentukan. Keberhasilannya yakni 75% dari jumlah siswa yang hadir memperoleh skor lebih besar atau sama dengan 19%. Baik, yang terakhir di sini yang akan saya presentasikan atau yang akan saya tanggapi adalah mengenai teknik analisis data. Nah, seperti yang sudah saya baca dan juga saya amati pada bagian latar belakang tadi, peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Nah, seperti yang kita ketahui, bahwa teknik deskriptif kualitatif ini merupakan proses menganalisis, menggambarkan, dan meringkas kejadian dari data yang diperoleh melalui proses wawancara maupun pengamatan langsung ke lapangan. Data biasanya disajikan dalam bentuk grafik atau tabel. Maka di sini saya akan menunjukkan data-data yang digunakan pada penelitian ini. Yang pertama itu adalah tabel 3. Ini merupakan skor penilaian keterampilan diskusi siswa pratindakan. Ini masih keterampilan diskusi setiap siswanya, belum dibagi dalam kelompok. Nah, aspek yang dinilai itu yang pertama adalah keberanian dan semangat. Kemudian kelancaran berbicara, yang ketiga kejelasan ucapan dan pilihan kata, keempat penguasaan masalah, 5 penyampaian pendapat atau persetujuan dan sanggahan. Jumlah skor yang diperoleh itu seperti ini, rata-rata kelasnya seperti ini, dan kategorinya itu adalah K, yang itu kurang dengan skor rata-rata kelas kurang dari atau sama dengan 2. Nah, dari hasil pengamatan yang dilakukan peneliti dan kolaborator menunjukkan bahwa proses pembelajaran masih tergolong kurang. Bagian besar siswa masih belum bekerja sama dengan baik, sehingga ada dominasi siswa yang lebih aktif dibanding siswa lain dalam kelompok. Hal ini menunjukkan belum adanya pengorganisasian kerja yang baik dalam kelompok. Selama proses diskusi, tidak ada sikap memotivasi yang ditunjukkan oleh siswa. Inisiatif kerja kelompok pun masih kurang. Selain itu, sebagian besar siswa masih kurang aktif melakukan diskusi. Berikut ini adalah data hasil pengamatan proses pembelajaran diskusi.
Nah, ini merupakan tabel 4 ini merupakan pengamatan proses pembelajaran diskusi kelompok pratindakan. Nah, ini tabel ini merupakan hasil dari setelah kelompok, maksud saya setelah siswa dibagi menjadi 6 kelompok. Nah, ini dia aspek yang diamati itu sama seperti yang tadi. Kemudian ini kelompoknya dibagi menjadi 6 kelompok. Nah, berdasarkan data tabel 4, berdasarkan data tabel ini, proses pembelajaran diskusi siswa masih termasuk dalam kategori kurang. Semua kelompok masih kurang dalam hal kekompakan pada saat menjalankan diskusi. Nah, aspek memotivasi anggota lain masih kurang juga, bahkan terdapat 2 kelompok, yaitu kelompok 4 dan kelompok 6 yang tergolong ke dalam kelompok kurang, dan terdapat 2 kelompok, yakni kelompok 2 dan kelompok 4 yang tergolong kurang sekali. Secara keseluruhan, keaktifan siswa pada saat berdiskusi masih kurang. Nah, kemudian ini kita masuk ke dalam tabel 5, ini sudah memasuki tahap siklus 1, yaitu pengamatan proses pembelajaran diskusi kelompok siklus 1. Ini dia datanya. Aspek yang dinilai pastinya masih sama dengan yang tadi. Nah, dari hasil tabel ini, dapat dideskripsikan bahwa secara keseluruhan keterampilan berdiskusi siswa dapat dikategorikan cukup baik. Hal ini menunjukkan peningkatan yang lebih baik dibandingkan dengan pada saat tes pratindakan. Artinya di sini siswa sudah cukup baik dalam hal kekompakan. Jadi semua kelompok itu sudah menunjukkan kekompakan dan juga saling kerjasama pada saat kegiatan berlangsung. Kemudian tabel selanjutnya adalah tabel ke-6. Ini merupakan peningkatan keterampilan diskusi siswa dari pratindakan ke siklus 1. Yang tadi ini merupakan pengamatan proses pembelajaran. Yang tabel selanjutnya peningkatan keterampilan diskusi siswa dari pratindakan ke siklus 1. Nah, adapun aspek yang dinilai itu yang pertama keberanian atau semangat, yang kedua kelancaran berbicara, yang ketiga kejelasan ucapan dan pilihan kata, yang keempat penguasaan masalah, dan yang kelima penyampaian pendapat atau persetujuan dan sanggahan. Ini dia rata-rata skor pratindakannya. Kemudian rata-rata skor siklus satunya, peningkatan yang dialami atau peningkatan yang dihasilkan dari pratindakan ke siklus 1. Nah, kategorinya itu masih cukup. Artinya skornya itu masih kurang atau sama dengan 3. Nah, ini merupakan diagram peningkatan keterampilan diskusi siswa dari pratindakan ke siklus 1. Ini dia diagramnya. Nah, dari tabel 6 dan gambar 2 dapat disimpulkan bahwa kemampuan berbicara siswa, terutama keterampilan diskusi, mengalami peningkatan dari skor rata-rata kelas pratindakan 7,31 menjadi 12,59 pada siklus 1. Peningkatan skor rata-rata kelas dari pratindakan ke siklus 1 ini sebesar 5,28%. Peningkatan pada setiap aspek penilaian keterampilan diskusi yang mengalami peningkatan dari yang paling tinggi sampai dengan paling rendah itu yang pertama aspek keberanian atau semangat. Yang kedua aspek kejelasan ucapan dan pilihan kata. Yang ketiga aspek kelancaran berbicara. Dan yang keempat aspek penyampaian pendapat atau persetujuan dan sanggahan. Serta yang kelima aspek penguasaan masalah. Kita beralih ke data selanjutnya. Ini akan memasuki siklus 2, data siklus 2. Ini dia. Pada tabel 7. Nah, ini tabel 7 ini merupakan pengamatan proses pembelajaran diskusi kelompok pada tahapan siklus 2. Aspek yang diamati masih sama. Nah, dapat kita lihat di sini, berdasarkan data tabel nomor 7 di atas itu, dapat dideskripsikan bahwa secara keseluruhan keterampilan berdiskusi siswa mengalami peningkatan yang lebih baik bila dibandingkan pada saat siklus 1. Di sini siswanya sudah mulai baik pada aspek kekompakan. Sudah saling menunjukkan kekompakan lah dan saling kerjasama dalam saat kegiatan diskusi berlangsung. Kemudian pada tabel 8 ini merupakan peningkatan keterampilan diskusi siswa dari siklus 1 ke siklus 2. Aspek yang diamati seperti ini.
Rata-rata skor siklus 1 seperti ini, kemudian rata-rata skor siklus 2-nya ini, peningkatannya ini, dan kategori dari peningkatan di siklus 1 ke siklus 2 ini itu masuk dalam kategori baik, atau skor rata-rata kelasnya itu lebih kecil atau kurang dari atau sama dengan 4. Ini merupakan diagram peningkatan keterampilan diskusi siswa dari siklus 1 ke siklus 2. Nah, dari tabel 8 dan gambar 3 ini dapat kita simpulkan bahwa kemampuan berbicara siswa, terutama keterampilan diskusi, mengalami peningkatan dari skor rata-rata kelas siklus 1 sebesar 12,59 menjadi 17,9 pada siklus 2. Peningkatan skor rata-rata kelas dari siklus 1 ke siklus 2 ini sebesar 4,50%. Peningkatan pada setiap aspek penilaian keterampilan diskusi yang mengalami peningkatan dari paling tinggi sampai dengan paling rendah itu yang pertama adalah aspek penyampaian pendapat atau persetujuan dan sanggahan, kedua aspek kelancaran berbicara, ketiga aspek keberanian atau semangat, dan empat aspek penguasaan masalah, serta lima aspek kejelasan ucapan dan pilihan kata. Selanjutnya kita memasuki analisis data pada siklus ketiga atau siklus terakhir. Itu dapat kita lihat pada tabel 9, ini merupakan pengamatan proses pembelajaran diskusi kelompok pada siklus 3. Aspek yang diamati seperti yang dapat dibaca oleh pemirsa sekalian. Kemudian ini kelompoknya dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 6. Ini merupakan skor yang diperoleh mereka. Keterangan skornya dapat dibaca di sebelah sini. Nah, berdasarkan data tabel nomor 9 di atas, dapat dideskripsikan bahwa secara keseluruhan, keterampilan berdiskusi siswa mengalami peningkatan yang lebih baik bila dibandingkan pada saat siklus 2. Ini dia merupakan tabel nomor 10, ini merupakan peningkatan skor rata-rata kelas keterampilan diskusi siswa dari pratindakan siklus 1, siklus 2, dan siklus 3. Dapat dilihat secara sama-sama. Ini merupakan diagram peningkatan keterampilan diskusi siswa dari pratindakan siklus 1, siklus 2, sampai siklus 3. Nah, maka secara keseluruhan yang dapat kita simpulkan yaitu keterampilan diskusi siswa pada pelaksanaan tindakan siklus 3 mengalami peningkatan yang signifikan. Keterampilan diskusi siswa pada siklus 3 ini sudah termasuk dalam kategori baik sekali. Hal ini bisa dilihat dari tabel nomor 10 tadi. Ini saya gulur kembali di sini agar terlihat tabelnya. Nah, berdasarkan pengamatan produk secara keseluruhan, jumlah skor rata-rata kelas pada siklus 2 sebesar 17,9. Ini hasilnya. Pada siklus kedua, rata-ratanya 17,9. Kemudian pada siklus 3, jumlah skor rata-rata kelas sebesar 20,90. Artinya ada peningkatan. Nah, dari data skor tersebut, skor rata-rata kelas semua aspek dari siklus 2 ke siklus 3 mengalami peningkatan sebesar 3,81%. Baik, sekian dari hasil presentasi saya terhadap analisis laporan PTK yang saya unduh yang berjudul Peningkatan Keterampilan Diskusi Siswa Kelas 10 SMA Negeri 1 Pleret Bantul melalui model pembelajaran To Stay to Stray. Selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih.